Ya, jumpa lagi di channel saya Agus Papers. Kali ini para pengguna Isuzu Gemini Lovers dan para pengguna Holden Gemini yang belum pernah mengganti timing belt atau ingin mengganti timing belt. Hari ini kebetulan Gemini saya nih ada di sini. Saya saat ini sedang berada di Cecep Motor, ingin mengganti beberapa item part yang harus diganti. Di antaranya adalah timing belt. Buat teman-teman semua yang masih bingung atau belum pernah dan nggak tahu di mana posisi top ataupun pengapian dari Holden Gemini pada saat mengganti timing belt, ya, karena memang timing belt itu tidak semua montir ataupun tidak semua bengkel mengerti dalam khusus di pemakaian Holden Gemini. Oke, kita simak dan saya akan coba tayangkan bagaimana cara-cara mulai mengganti dan mencari timing begini, alat-alat apa saja yang harus digunakan dalam penggantian kali ini. Ya, simak terus dan pantengin terus sampai dengan selesai. Agus Papers. Posisi saya saat ini ada di Cecep Motor, ya, bengkel mini yang bisa mengerjakan segala jenis mobil, ya. Kebetulan memang langganan saya juga, walaupun mini bengkelnya, tapi montir-montirnya sudah berpengalaman. Jadi memang saya banyak menyerahkan mobil dan servis-servis itu di bengkel ini. Buat para pengguna Gemini Lovers dan para pemakai Gemini Holden sedan bermesin diesel dan berbahan bakar solar yang masih setia sampai sekarang menggunakan Gemini, kali ini saya akan mencoba mengganti timing belt dan beberapa item lain, ya, sekalian service tune up. Di antaranya mengganti timing belt, selang radiator, hasil oli karena bocor gitu, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling krusial di sini adalah mengganti timing belt, dimana banyak para pengguna Gemini yang mungkin belum pernah mengganti timing belt dan bingung terkait dengan top, dimana pengapian sebelum dia bisa melepas timing belt dan mengganti timing belt, karena memang tidak semua bengkel ataupun tidak semua montir mengerti tentang posisi top daripada Holden Gemini. Oke, saya akan tunjukkan dulu. Baik, untuk item yang akan saya ganti adalah timing belt, ya. Timing belt ini bisa didapatkan mudah, ya, di toko online, di toko spare part yang menyediakan part Gemini juga masih menyediakan. Kalau saya sekali ini menggunakan merek Power Grip, dan tipenya kalau misalnya kita lihat ini ada, ini merek Unita, tipenya bisa dilihat, dicatat ada 45136x1 inch. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin mencoba mencari persamaan, ya. Tapi kalau ini ada merek Isuzu juga, ada miliknya agak yang original, tapi ada juga yang merek lain, ya. Nah, ini saya menggunakan merek Prima Grip. Timing belt. Harganya masih relatif terjangkau untuk sekelas mobil tua, ya. Lalu ada ini harus sering-sering diperiksa karena berjalannya umur biasanya getas dia, semakin lunak. Jadi saya akan mengganti selang bagian bawah radiator, ya, agar tidak pecah di jalan pada saat perjalanan jauh dan sebagainya. Lalu ada juga saya akan mengganti seal oli. Jadi ini posisinya ada di belakang kruk as.
ya di belakang puli kruk as pada posisi mengganti timing belt ya di bawah gitu. Jadi biasanya kalau oli sudah menetes bagian bawah selain daripada di bak oli, di seal bak oli, tapi biasanya menetes dari ini yang sudah bocor. Ini cukup masih terjangkau juga harganya, cukup murah. Ini seal olinya. Lalu di bagian atasnya juga yang biasa pada tutup bagian atas oli di head ada packing ya. Ini packingnya dan juga seal bulan. Jadi ini item-item yang akan saya gunakan untuk mengganti pemakaian yang sudah memang harus diganti ya karena sudah lama. Berapa sih pemakaian top Gemini timing belt ya? Idealnya memang 50.000 km, 40 sampai 50.000. Cuman tergantung kadang orang kan pemakaiannya nggak ada yang nggak selalu tiap hari, ada yang nggak pemakaiannya nggak rutin dalam pakai Gemini, mungkin bisa lebih lama ya. Oke, baik, itu item-item yang akan saya ganti dalam aktivitas pada hari ini. Bagian atas ya, tutup oli dan perangkat-perangkat cover, puli-puli, sama belt water pump, belt AC. Jadi untuk memudahkan. Baik, untuk posisi top ya pada crankshaft dari mesin itu kita pada saat masih terpasang timing belt yang lama itu memposisikan ini satu baut ini, lalu bagian dalamnya ini ya dipasangkan baut, dikunci ya. Jadi posisinya sejajar ini sama nih nih. Lalu di bagian bawahnya ini ada juga ada tanda garis ya, itu sejajar dengan bagian dalamnya. Jadi ini posisinya sudah terlepas ya. Ini yang bocor dari seal kruk as oli yang netes. Ini di belakang sini ada kruk asnya copot. Kemudian ini tensioner dari timing belt. Sekarang tadi ya, sebelum melepas ini dipastikan topnya itu dari timing belt sudah dipastikan sesuai. Jadi kalau kita lihat, perhatikan sekali lagi topnya ya, jadi memastikan lagi kondisi posisi ya top saat sebelum melepas dari timing belt. Ini ya, ini dimasukkan baut untuk mengunci dan sejajar dengan sama di sini dengan baut. Pastikan. Jadi kalau lihat bagian atasnya juga sudah posisinya sudah topnya sudah kosong, close, netral. Ya. Jadi patokannya ada nih. Ini satu lagi.
Ini kalau sudah dilepas nih, ini cuma lubang buat mengunci. Bagi yang ingin mencari persamaan dari timing belt, saya nggak tahu persamaannya apakah ada, tapi yang kalau mau melihat dari spesifikasi dari timing belt sendiri itu ada di sini. Tertuliskan 45136 kali 1 inch ya. Gripnya, tipe-tipenya mungkin ada yang bisa paham untuk ukuran ini.